Benua Australia dikenal sebagai benua yang penuh dengan kejutan, terutama jika kita membicarakan tentang kekayaan faunanya. Fauna Australia memiliki keunikan yang jarang ditemui di belahan dunia lain. Isolasi geografis selama jutaan tahun membuat satwa-satwa di sana berkembang dengan cara yang sangat berbeda, menghasilkan berbagai spesies endemik yang tidak bisa kita temui di tempat lain. Di sini kelompok hewan marsupial, monotremata, burung-burung raksasa, dan deretan ular paling berbisa di dunia membuat kerajaan mereka, menjadikan benua ini berbeda dengan benua lainnya yang ada di dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana benua yang daratannya memiliki 70% gurun ini memiliki beragam fauna yang unik dan endemik? Benua Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang terdiri hanya satu negara. Dengan luas sekitar 7,6 juta kilometer persegi, luasnya jauh lebih besar dari sekedar sebuah pulau. Kunci dari status kebenuaannya adalah pemisahan yang jelas oleh lautan. Namun alasan paling fundamental justru terletak di bawah permukaan tanah. Australia berdiri di atas lempeng tektoniknya sendiri yang bergerak secara independen, bukan bagian dari lempeng Eurasia yang membentuk benua Eropa dan benua Asia. Keberadaan lempeng benua yang mandiri ini yang menjadi fondasi geologis paling kuat yang menobatkannya sebagai sebuah benua sejati. Benua Australia bagaikan sebuah planet lain di bumi. Ini adalah dunia di mana mamalia sebagian besar berkantung. Hewan bertelur justru menyusui anaknya, dan burung-burung tidak terbang, melainkan berlari kencang melintasi padang rumput. Keunikan fauna Australia bukanlah suatu kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari sebuah peristiwa besar, yaitu isolasi yang berlangsung selama puluhan juta tahun. Cerita ini bermula dari masa ketika Australia masih menyatu dengan super benua Gondwana. Saat itu, fauna purba yang menghuninya serupa dengan yang ada di belahan bumi selatan. Namun sekitar 45 juta tahun yang lalu, benua ini mulai terpisah dan berlayar perlahan ke utara, meninggalkan Antartika. Pemisahan oleh lautan inilah yang menjadi kunci utama Australia menjadi seperti kapal evolusi raksasa yang terdampar, sementara dunia di luarnya terus berubah dengan cepat. Dengan terputusnya jembatan darat, hewan-hewan di Australia terisolasi dari persaingan dan pemangsa baru yang berkembang di benua lain, khususnya mamalia plasental yang lebih gesat dan cerdas, seperti beruang, singa, harimau atau monyet.
Itulah mengapa kita tidak pernah menemukan mereka hingga saat ini menjadi penghuni Australia. Namun meskipun begitu, sekitar 2 juta hingga 46.000 tahun yang lalu, terdapat karnivora yang disebut dengan Tylocoleo. Hewan yang memiliki bentuk seperti singa modern, tetapi memiliki kantung seperti kanguru. Namun kini hewan itu sudah punah. Sekarang predator puncak di daratan Australia adalah dingo, hewan yang merupakan mamalia plasental. Namun hewan ini bukanlah hewan asli Australia, tetapi merupakan hewan yang dibawa oleh manusia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mamalia plasental seperti kucing, anjing, dan monyet mendominasi. Namun Australia adalah kerajaan marsupial. Isolasi benua ini terjadi sebelum mamalia plasental modern sempat masuk. Hal ini memberi kesempatan bagi marsupial untuk berevolusi dan menaklukkan setiap sudut lingkungan tanpa pesaing yang kuat. Yang paling menakjubkan adalah fenomena evolusi konvergen. Marsupial Australia berevolusi untuk menyerupai rekan-rekan plasental mereka di benua lain, tetapi dengan cara yang unik. Kanguru menjadi rusa atau kijang pelompat di padang rumput. Tasmanian devil menjadi serigala pemangsa yang ganas. Wombat menjadi landak atau berang-berang penggali liang. Dan numbat menjadi taman dua pemakan semut. Kantung-kantung mereka, atau yang biasa disebut dengan marsupium, adalah strategi reproduksi yang unik. Memungkinkan bayi yang lahir sangat prematur untuk menyelesaikan perkembangannya. Jika marsupial terlihat unik, maka monotremata adalah sesuatu yang lain lagi. Kelompok ini adalah fosil hidup yang membawa kita kembali ke masa awal evolusi mamalia. Platypus dan echidna adalah satu-satunya mamalia di dunia yang bertelur. Namun seperti mamalia sejati, mereka menyusui anaknya. Platypus dengan paruh bebek, kaki berselaput, dan kemampuan mendeteksi listrik pada paruhnya tampak seperti makhluk fiksi ilmiah. Keberadaan mereka yang bertahan hampir mustahil di benua dengan persaingan ketat. Tetapi di Australia yang terisolasi, mereka bisa bertahan sebagai bukti nyata dari sejarah evolusi yang dalam. Keunikan tidak berhenti pada mamalia. Australia adalah rumah bagi burung yang tidak bisa terbang, seperti burung emu yang tinggi dan besar, serta burung kasuari dengan helm di kepalanya adalah penguasa daratan. Selain itu, Australia memiliki konsentrasi ular berbisa tertinggi di dunia. Akar dari semua keunikan ini adalah isolasi geografis. Terputus dari dunia lain, kehidupan di Australia mengikuti jalurnya sendiri. Iklim yang keras dan beragam, dari gurun kering hingga hutan hujan tropis, juga mendorong terciptanya adaptasi-adaptasi yang ekstrim.
seperti kemampuan bertahan tanpa air yang lama pada banyak hewan gurun. Pada intinya, keunikan hewan-hewan Australia adalah sebuah cerita tentang isolasi dan waktu. Benua ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana kehidupan mungkin berkembang di planet lain. Setiap kanguru yang melompat dan setiap platypus yang berenang adalah bukti hidup dari sejarah bumi yang dalam, membawa warisan Gondwana yang telah lama hilang. Mereka unik karena Australia adalah sebuah dunia yang terpisah, yang memungkinkan hukum alam menciptakan keajaiban yang tidak terulang di tempat lain.